Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rekayasa akad dalam utang piutang. Utang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan masyarakat. Dalam sistem konvensional, pinjaman biasanya disertai bunga. Namun, dalam ekonomi syariah, bunga termasuk riba yang dilarang. Permasalahan muncul ketika bunga tidak dicantumkan secara terpisah, melainkan langsung digabungkan dengan total utang sejak awal akad. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau hanya bentuk penyamaran riba. Dalam penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah, yaitu pengertian rekayasa akad, praktik penggabungan bunga ke dalam pokok utang, keabsahannya menurut ekonomi syariah, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, terlebih dahulu kita perlu memahami konsep dasar utang piutang dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, utang piutang menggunakan akad qard, yaitu pinjaman yang wajib dikembalikan sebesar pokoknya. Tujuan akad ini adalah membantu pihak yang membutuhkan, bukan mencari keuntungan. Pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan tertentu. Jika ada tambahan, maka tambahan tersebut hanya boleh diberikan secara sukarela oleh peminjam tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Setelah memahami akad qard, berikutnya kita akan membahas pengertian rekayasa akad. Rekayasa akad adalah upaya mengubah bentuk transaksi agar terlihat sesuai syariah. Rekayasa akad dapat dibenarkan jika tetap menjaga keadilan, transparansi, dan bebas dari riba. Namun, rekayasa akad tidak dibenarkan apabila hanya mengubah nama transaksi sementara substansinya tetap mengandung riba. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana praktik penggabungan bunga ke dalam pokok utang dilakukan. Contohnya, seseorang meminjam 10 juta rupiah dengan bunga 2 juta rupiah. Dalam akad tidak ditulis bunga, tetapi langsung ditulis total utang sebesar 12 juta rupiah. Meskipun istilah bunga tidak digunakan, tetap terdapat tambahan pembayaran yang sudah ditentukan sejak awal. Karena itu, praktik ini menimbulkan permasalahan dalam hukum ekonomi syariah. Setelah mengetahui contoh praktiknya, selanjutnya kita akan menganalisisnya dari perspektif syariah. Dari perspektif syariah, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan. Tambahan pembayaran yang ditentukan sejak awal tetap termasuk riba karena menjadi kewajiban peminjam. Mengubah istilah bunga menjadi total utang tidak mengubah hakikat transaksi. Yang dinilai dalam syariah bukan hanya bentuknya, tetapi juga substansi dari akad tersebut. Untuk memperkuat analisis tersebut, kita akan meninjaunya berdasarkan hukum ekonomi syariah. Analisis hukum ekonomi syariah ditinjau dari akad, uang yang dipinjam harus dikembalikan sebesar pokoknya. Dari aspek tambahan pembayaran, setiap tambahan yang disyaratkan termasuk riba. Sedangkan dari tujuan akad, qard bertujuan untuk tolong-menolong, bukan mencari keuntungan. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, praktik penggabungan bunga ke dalam pokok utang merupakan bentuk rekayasa akad yang masih mempertahankan substansi riba. Selanjutnya, kita akan melihat dampaknya terhadap prinsip keadilan. Praktik ini dapat membebani peminjam, mengurangi transparansi akad, serta berpotensi melegalkan riba secara terselubung. Selain itu, praktik tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Padahal, prinsip ekonomi syariah menekankan keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Karena praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip syariah, maka diperlukan alternatif akad yang lebih sesuai. Ekonomi syariah menawarkan beberapa alternatif akad. Yang pertama, untuk tujuan sosial dapat menggunakan akad qard. Yang kedua, untuk pembiayaan barang dapat menggunakan akad murabahah, sedangkan untuk pembiayaan usaha dapat menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Dengan demikian, keuntungan diperoleh dari aktivitas usaha yang sah dan halal, bukan dari tambahan atas pinjaman uang. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggabungan bunga ke dalam pokok utang tetap mengandung unsur riba karena adanya tambahan pembayaran yang ditentukan sejak awal akad. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.